Ketiga, part ketiga, eh, part terakhir dari pertemuan ketiga ini. Jadi tadi kita sudah bahas ada di dalam studi kasus ini kita akan membahas tentang GWD project ya. Dia membuat tentang intranet site. Kemudian ini 10 risiko yang diprioritaskan, sehingga risiko-risiko inilah yang harus diantisipasi. Contohnya kalau kurangnya input dari konsultan internal, maka nanti apa yang harus diantisipasi. Karena gini, ini penting sekali. Kalau seandainya masukannya itu tidak tepat, maka produk yang dihasilkan itu tidak sesuai. Karena saya sering alami, saya ketemu dengan orang yang tidak proper. Kemudian biasanya orang yang bertanggung jawab itu kemudian pimpinannya yang punya project. Kemudian pimpinannya ini menyerahkan ke staffnya pada saat ditanya, oh bikin kayak apa, bikin kayak gini, kemudian kayak gini bener nggak, oh ya kayak gitu katanya. Nah pada saat nanti sudah jadi, bosnya ternyata lain lagi maunya. Nah ini yang penting, bahwa masukan-masukannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya lebih baik kita di awal-awal itu menggali lebih lama ya, supaya kita clear, dan nanti perlu ditandatangani oleh orang yang paling bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Pimpinannya. Sehingga kontrak itu di awal ditandatangani pimpinannya, sehingga pimpinannya tahu persis yang dibangun itu adalah apa. Nah kalau sudah tahu apa yang dibangun, kemudian nanti di akhirnya ekspektasinya itu sama atau tidak. Nah itu yang penting. Di dalam proses eksekusinya itu biasanya takes the most time. Jadi waktu dan sumber daya itu yang paling banyak dihabiskan di fase eksekusi. Ya, tadi kan kita bicara tentang proses grup, sekumpulan proses ya. Mulai dari initiating, kemudian setelah initiating apa tadi? Ya, kemudian planning. Setelah planning, kemudian execute. Pada saat kita mengeksekusi sebuah project, ya itu biasanya waktu dan sumber dayanya akan lebih banyak dihabiskan di situ. Tadi kalau kita bicara studi dari perusahaan apa namanya tadi yang sudah kita bahas, sekitar 68% waktunya dihabiskan di proses eksekusi ini untuk apa namanya itu perform project execution. Jadi waktu untuk melaksanakan project eksekusi ini jauh lebih banyak. Kemudian project manager must use their leadership. Jadi project manager di fase ini menggunakan kepemimpinannya, skill kepemimpinannya untuk menghandle, untuk menangani tantangan-tantangan yang nanti akan apa namanya terjadi ya, that occur, yang terjadi during project execution, sepanjang project eksekusi projectnya. Ini ada tabel 311, tidak ada di sini ternyata. Executing process and output, many project sponsor and customer focus on deliverable. Jadi banyak sponsor, orang yang membiayai project ini atau customernya fokus ke hasil ya, yang berhubungan dengan penyediaan produk, jasa dan hasil-hasil lainnya yang diinginkan dari sebuah project. Nah, milestone report can help focus on completing major milestone. Nah, ini contoh milestone ya. Jadi milestone-nya initiating stakeholder identified, harus selesai tanggal 2 Mei, statusnya complete, siapa yang tanggung jawab? Erika sama Joe. Project charter sign sudah ditandatangani tanggal 10, sudah selesai. Nah, ini yang belum selesai contohnya executing survey complete ya. Di fase executing ada survey complete, siapa yang nanti yang ini. Kemudian ini isunya poor respon, jadi responnya jelek banget sejauh ini. Nah, bicara soal milestone itu contohnya kalau kita ke Balikpapan, kita lewat jalan tol atau kita lewat jalan yang biasa, nanti kita akan lihat di jalan itu ada penanda bahwa kita di kilo 1, kilo 2, kilo 3, atau kalau dari Samarinda itu ada tulisannya 36 0, 36 200, 36 400, 600, 800, 37. Nah, seperti itu. Bahwa penanda bahwa kita sudah di titik kilometer keberapa, itu yang namanya milestone. Mile dari bahasa Inggris, kita jarang pakai mile, kita pakai kilometer. Stone, batu, berarti batu penanda bahwa kita sudah ada di mana. Nah ini penting bahwa kita sudah sampai di mana. Jadi mengerjakan sebuah project kita tahu kita itu on schedule atau kita behind schedule, tertinggal dari jadwal. Nah, best practice-nya, one way to learn about best practice in project management is by studying recipient of PME Project of the Year Award. Jadi
kalau kita mau belajar tentang apa namanya itu bagaimana best practice-nya, ya kita lihat aja setiap tahunnya siapa yang mendapatkan penghargaan tentang PMI project ya. Nanti dari sana kita bisa belajar tentang best practice-nya dan lain-lain. Kemudian project monitoring dan controlling melibatkan pengukuran progres, pengukuran apa namanya itu kemajuan dari project toward project objektif dari project objektif tujuan dari project. Monitoring deviasi dari perencanaan. Kalau deviasi itu kan kita lihat umpamanya project itu harus jalannya dari tanggal 1 atau dari angka 0 sampai 100%. Nah, kemudian project ini harusnya kalau di tanggal sekian di angka 60%. Ternyata deviasinya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini yang harus kita lihat. Dan kemudian taking correction action. Kalau seandainya dia behind schedule atau dia terlambat dari jadwal, kemudian apa aksi kita supaya kita bisa mengejar ketertinggalan itu tadi. Kemudian affects all other process group and occur during all phase the project of life cycle. Jadi satu kesalahan atau satu ketertinggalan akan mempengaruhi fase berikutnya. Jadi kalau kita ketinggalan di fase initiating, maka akan berpengaruh ke proses planning, akan berpengaruh ke proses executing dan lain-lain. Kemudian outputnya meliputi laporan kinerja, perubahan permintaan perubahan, kemudian perencanaan yang kemudian akan terus dilakukan update. Nah, project closing di dalam ini contoh studi kasus ini meliputi gaining stakeholder and customer acceptance of final product and services. Jadi melibatkan stakeholder untuk mendapatkan stakeholder dan customer ya itu menerima dari produk finalnya. Jadi produk atau jasa tadi mereka si stakeholder atau customernya kemudian mendapatkan hasilnya tadi. Kemudian if project is not complete, kalaupun project yang nggak selesai, they should be closed, harus ditutup untuk apa? Bisa belajar dari masa lalu, learn from the past. Output ini meliputi project files and lesson learned report, kemudian part of organizational process assets ya, kemudian yang terakhir most project also include a final report. Jadi banyak project ya, hampir semua project itu menyediakan laporan akhir dan presentasi ke sponsor atau senior management. Nah, ini ada studi kasus kedua menggunakan agile process. Tadi mungkin sama seperti yang di awal. Nanti kita langsung skip saja ke. Nah, ini artifak ini yang penting ya di dalam agile itu ada product backlog. Saya sudah bahas ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Sprint backlog, kemudian burn down chart. Jadi di sana itu bedanya begini. Kalau kita secara umum project itu kita bikin chartnya naik ya, naik ke atas bawah. Kita startnya dari 0, kemudian progresnya 10%, 20%, 30% terus sampai naik ke 100% komplit. Nah, sementara kalau di Scrum dia burn down, turun. Jadi dia lebih ke tugasnya 100%, kemudian tugasnya udah dikerjakan berapa persen terus sampai nanti 0 tidak ada lagi tugas. Nah, itu cuman perbedaan sudut pandangnya begitu. Masalahnya di mana perbedaannya? Kalau teman-teman dikejar deadline, biasanya bekerjanya jauh lebih efektif. Pokoknya saya kasih tugas hari ini, seminggu lagi kumpulkan tugasnya. Nah, kumpul kalau sekarang tanggal 7 berarti dikumpul tanggal 15 atau tanggal 14 ya. Tanggal 14 tugasnya dikumpul. Kapan ngerjakannya biasanya? Tanggal 13. Setelah perkuliahan ini teman-teman ya pulang biasa nonton, kemudian jalan, kemudian ngafe gitu kan. Nanti begitu menjelang tanggal 13 baru chatting temannya, sudah kerjain tugas belum? Oh sudah, kopi dong. Oh belum, kalau belum ayo kerjain bareng. Biasanya deadline. Ya seperti begitulah ya. Jadi si Scrum ini kemudian menggunakan filosofi itu bahwa manusia itu pada saat deadline biasanya jauh lebih lebih kreatifnya lebih keluar, mungkin begitu ya. Kemudian seremoninya ada daily Scrum. Jadi ini tadi yang saya cerita bahwa dia rapatnya biasanya berdiri saking cepatnya ya, dan itu rutin setiap hari.
kemudian sprint review, retrospektif, dan lain-lain. Nah, ini contohnya product backlog, sprint backlog, kemudian ada daily scrum, kemudian monitoring controlling seperti ini. Kita langsung saja ke ininya, perbedaannya. Nah, ini tadi burn down ke bawah, tadi target-target work to complete. Jadi ini target pekerjaannya. Sprint itu kan sebenarnya kan kumpulan pekerjaan dari backlog tadi itu. Nah, ini nanti template bisa diambil di sini ya. Nanti ini kan materi sudah teman-teman ada di sudah ada di WeLearn, nanti teman bisa download di sana. Kemudian nanti perbedaannya silahkan dibaca-baca, kemudian nanti apa bedanya. Nah, ini ini executing, kemudian ada perbedaannya, ini planning. Oke, saya akan bicara dari perbedaannya ya. Oke, mulai dari sini berarti ini perbedaannya. Proses Unix Scrum by Process Initiating tadi dia determine role, menetapkan peran-perannya, kemudian memutuskan berapa banyak sprint will compose ya yang akan dibuat, each release, setiap kali dirilis ada berapa sprintnya, and scope of software to deliver, dan software yang akan dideliver. Kemudian perencanaannya membuat product backlog, kemudian membuat sprint backlog, kemudian release backlog, plan work each day in daily scrum, merencanakan pekerjaan dalam setiap daily scrum, kemudian dokumennya dibuat dalam satu list, kemudian executingnya complete task, mengerjakan tugas-tugas dari masing-masing sprint, kemudian memproduksi shippable produk yang bisa diantarkan di dalam setiap sprintnya, kemudian monitoring controlling, resolve issue, karena nanti pasti kalau seandainya dia tidak selesai kemudian dikembalikan lagi, kan nanti harus ada proses approval. Kalau kita coding biasanya ini nggak sesuai, ini masih ada kesalahan, umpamanya kesalahan algoritma dan lain-lain, dikembalikan, suruh diperbaikin. Kemudian kalau di fase perencanaan tidak berbeda dari PMBOK Guide ya, still create scope statement, masih membuat, ini perbedaan antara Scrum sama yang PMBOK tadi, masih membuat ruang lingkup pekerjaan, biasanya menggunakan Gantt chart dan entire project schedule, other planning similar, jadi resiko dan lain-lain masih tetap. Kemudian perbedaannya, deskripsi dari pekerjaannya diidentifikasi in produk, dalam produk, dan sprint backlog. Jadi nanti perbedaannya di sprint backlog. Kemudian lebih detail dokumen pekerjaannya di dalam story dari technicalnya. Kemudian mengestimasi velocity or capacity dari masing-masing sprint. Kemudian ada roadmap yang digunakan untuk penjadwalan. Ini perbedaannya, sama-sama pakai Gantt chart, tapi ini yang menggunakan Scrum. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini produk sprint backlognya, ini produk backlognya contohnya user story template, WBS template, project. Ini sprint backlognya contohnya dari produk backlog ini jadikan satu. Sprint itu sprint asal katanya mungkin dari kata berlari ya, jadi kumpulan pekerjaan backlog tadi. Log itu kan catatan ya, kalau bicara dulu kumpulan-kumpulan ya yang harus dikerjakan, kemudian dijadikan satu, kemudian dijadikan ini tadi supaya dikerjakan. Jadi backlognya ada 10, kemudian kita pilih yang paling mungkin dikerjakan dalam satu waktu, kemudian kita kerjakan. Nah, ini targetnya bisa harian, mingguan, bahkan mungkin per 2 minggu, paling lama kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Proses eksekusi juga nggak ada perbedaannya dengan PMBOK Guide, masih memproduksi produk, kemudian mengarahkan orang. Perbedaannya produce-nya, memproduksinya several release of software, users of the new software might be confused, jadi orang yang terlibat dalamnya bisa jadi bingung untuk mendapatkan iterasi yang berulang-ulang dari produk ya, alih-alih hanya satu. Jadi bisa jadi nanti iterasi dari pekerjaan itu bisa berulang. Contohnya bikin kegiatan A, kemudian diulang lagi, besok bikin itu lagi, tapi dalam hal yang berbeda. Kemudian komunikasinya berbeda karena project team meets every morning, setiap pagi ketemu secara fisik maupun secara virtual.
Kemudian monitoring dan controllingnya juga nggak ada perbedaannya, masih cek actual work sama yang direncanakan, membandingkan antara yang direncanakan sama yang dikerjakan secara aktual. Perbedaannya, nama kunci reviewnya di dalam daily scrum dan sprint review. Kemudian sprint board is used instead of tracking Gantt chart. Jadi ada sprint board. Jadi kalau teman-teman mau coba pakai Trello, itu adalah sprint boardnya. Nah, daripada sekedar tracking di Gantt chart. Gantt chartnya nanti cuman sekedar apa ya, bahwa ini loh nanti deadline-nya sampai tanggal sekian, tapi untuk men-trackingnya biasanya kita pakai yang sederhananya pakai Trello.com itu tadi. Kemudian dia menggunakan burn down tadi, bedanya yang satu ke atas, satu dia turunnya ke bawah. Ini burn down chartnya ya tadi, jadi umpamanya 200 pekerjaan yang harus dikerjakan, nanti sampai terakhirnya habis ya. Closing juga nggak ada bedanya dari apa yang akan di deliverable yang akan diantarkan. Kemudian perbedaannya adalah retrospektif ya, bahwa kita melakukan apa sih sebenarnya yang kita kerjakan, kita introspeksi ya kalau bahasa kita, kemudian apa yang bisa dipelajari dari sini ya. Kemudian ini adalah summary-nya. Summary-nya adalah ada 5 grup proses dari project management. Mereka adalah initiating atau inisiasi, planning atau perencanaan, executing atau mengeksekusi kegiatan, kemudian monitoring dan controlling, dan terakhir adalah closing. Jadi kalau saya tanya nanti sebutkan 5 proses ya, grup project management, nanti teman-teman bisa menjelaskan initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Kemudian kita dapat melakukan pemetaan dari aktivitas utama dari masing-masing proses grup ya, to 9 knowledge area, ke 9 area pengetahuan. Kemudian some organization develop their own information technology project management methodology. Jadi bisa saja seperti Toyota ya, saya sudah cerita di awal bahwa Toyota itu membuat metodologi sendiri. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu, membuat metodologinya sendiri. Ini ada kasus studi tadi, JWD Consulting menyediakan contoh dari penggunaan proses group dan show several important project document. Jadi dokumen-dokumen tadi bisa di-download di sini, pmtext.com atau katiswolby.com. Dan yang terakhir, the second version of the same case study illustrate different using agile. Tadi sudah saya singgung sedikit perbedaannya menggunakan formal PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dengan metode yang agile menggunakan metode Scrum. The biggest difference, perbedaan yang terbesarnya adalah menyediakan 3 release of usable software versus just one. Nah, ini adalah perbedaan yang nyata antara si Scrum sama si PMBOK yang secara umumnya. Mungkin demikian pertemuan kita ketiga, kita lanjutkan ke pertemuan keempat. Terima kasih.